Pertemuan antara Ibu Cynthia dan Kenzo menjadi titik balik besar dalam kisah ini, bukan hanya bagi mereka berdua, tapi juga bagi seluruh keluarga Aditya. Segalanya berawal secara kebetulan ketika Kenzo ditugaskan oleh Aditya untuk menemui Ibu Cynthia di kantor guna membahas investasi baru. Tidak ada yang menduga bahwa pertemuan profesional itu justru akan membuka kembali kisah masa lalu yang selama ini terkubur rapat. Begitu melihat Kenzo masuk ke ruangannya, Ibu Cynthia seketika terdiam. Ada sesuatu yang membuat dadanya bergetar. Tatapan mata Kenzo, cara ia berbicara dengan sopan namun penuh keyakinan, bahkan senyumnya, semuanya terasa begitu akrab di hati Cynthia. Ia mencoba bersikap tenang, tapi dalam hatinya muncul perasaan hangat yang aneh, seolah sedang melihat seseorang yang pernah sangat dekat dengannya. Sementara itu, Kenzo juga merasakan hal serupa. Ia merasa nyaman setiap kali berbicara dengan Cynthia, meskipun baru pertama kali bertemu. Ia tidak tahu kenapa, tapi ada rasa tenang yang sulit dijelaskan, seolah wanita itu memiliki aura keibuan yang selama ini dirindukannya. Dalam diam, Kenzo mulai menghormati dan mengagumi Cynthia, bahkan tanpa ia sadari. Setelah pertemuan itu, Cynthia tidak bisa berhenti memikirkan Kenzo. Ia mulai menggali ingatan lamanya tentang masa mudanya yang sulit, ketika ia melahirkan seorang bayi laki-laki di rumah sakit. Saat itu kehidupannya sangat terpuruk. Ia tidak mampu membayar biaya rumah sakit. Dan dalam keadaan lemah, ia kehilangan anaknya tanpa sempat tahu siapa yang membawanya pergi. Sejak hari itu, hidup Cynthia tidak pernah sama. Ia selalu membawa rasa bersalah dan kehilangan yang tak terhapuskan. Namun kini, setelah bertahun-tahun, rasa itu seolah kembali hidup. Setiap kali melihat Kenzo, kenangan itu muncul lebih jelas. Ia mulai menyadari bahwa usia Kenzo, latar kehidupannya, bahkan hal-hal kecil seperti kebiasaan dan cara berbicara, semuanya sangat cocok dengan bayinya yang dulu hilang. Semakin lama keyakinan itu semakin kuat. Cynthia pun mulai melakukan penyelidikan diam-diam. Ia mencari tahu tentang masa kecil Kenzo, siapa orang tuanya, dan bagaimana ia bisa menjadi anak dari pasangan Aditya dan Rianti. Dari informasi yang ia dapat, banyak hal yang tidak masuk akal. Rianti tampak menyembunyikan sesuatu, sementara Aditya sendiri seperti tidak tahu banyak tentang masa awal kehidupan Kenzo. Di sisi lain, Rianti mulai gelisah. Ia menyadari kedekatan Cynthia dan Kenzo yang semakin terlihat. Setiap kali Cynthia berbicara dengan Kenzo, wajah Rianti tampak tegang. Ia tahu bahwa jika Cynthia terus menggali masa lalu, maka kebenaran yang selama ini ia tutupi akan terungkap bahwa Kenzo bukan anak kandungnya, melainkan anak yang pernah ditinggalkan Cynthia di rumah sakit puluhan tahun silam. Kecurigaan semakin kuat ketika Cynthia secara tidak sengaja menemukan dokumen lama yang berkaitan dengan proses adopsi anak pada tahun yang sama ketika ia kehilangan bayinya. Nama rumah sakitnya sama, tanggalnya hampir berdekatan, dan semua tanda-tandanya mengarah ke satu kesimpulan yang tidak terbantahkan. Kenzo adalah anak kandung Cynthia yang selama ini ia cari. Namun Cynthia belum berani mengatakannya. Ia takut kebenaran ini akan menghancurkan banyak pihak, terutama Kenzo yang sudah menganggap Rianti sebagai ibu kandungnya. Di sisi lain, ia juga tidak ingin terus hidup dalam kebohongan. Sejak saat itu, hubungan antara Cynthia dan Kenzo berubah. Ada perhatian lebih dari Cynthia terhadap Kenzo, bukan sebagai rekan kerja, tetapi sebagai seorang ibu yang menemukan kembali anaknya. Setiap kali Kenzo berbicara, Cynthia mendengarkannya dengan mata berkaca-kaca. Ia mulai memahami arti kehilangan dan keajaiban pertemuan kembali. Pertemuan itu menjadi awal dari terbukanya satu demi satu rahasia besar keluarga Aditya.
Karena jika kebenaran ini benar-benar terbongkar, bukan hanya status Kenzo yang akan berubah, tapi juga posisi Rianti, kehormatan keluarga Aditya, dan bahkan hubungan bisnis antara Cynthia dan perusahaan mereka. Semuanya akan berguncang antara darah yang tersambung kembali, cinta yang diuji, dan masa lalu yang akhirnya datang menuntut pengakuan. Pada akhirnya, semua teka-teki yang selama ini membingungkan mulai menemukan titik terang. Cynthia yang selama ini hanya mengikuti perasaan dan intuisi keibuannya, akhirnya mengetahui kebenaran besar yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Saat hasil penyelidikan dan bukti-bukti yang ia kumpulkan perlahan mengarah ke satu titik, Cynthia sempat tidak percaya. Ia menemukan data medis lama dari rumah sakit tempat ia dulu melahirkan dan kehilangan bayinya. Di sana tercatat bahwa bayi laki-laki yang lahir pada tanggal dan waktu yang sama dengan dirinya sempat dinyatakan tidak diketahui orang tua kandungnya karena ibu biologisnya kabur dalam kondisi lemah. Namun bayi itu kemudian diambil secara diam-diam oleh Rianti. Namun tentu saja kebenaran sebesar ini tidak bisa selamanya disembunyikan. Kali ini lebih berbahaya karena ia menyadari bahwa selama Mutiara masih dilindungi oleh Cynthia, posisinya di perusahaan maupun dalam keluarga Aditya akan semakin terancam. Seiring berjalannya waktu, Ibu Cynthia mulai benar-benar memahami siapa sebenarnya Sandra. Awalnya ia hanya mendengar nama Sandra dari pembicaraan seputar bisnis dan urusan perusahaan Aditya Wanita yang selalu berusaha tampil sopan di depan para pemegang saham. Namun setelah serangkaian kejadian yang melibatkan Mutiara, Cynthia perlahan melihat sisi gelap Sandra yang sesungguhnya. Dari berbagai laporan dan kejadian kecil di lapangan, Cynthia mulai menyusun potongan-potongan perilaku yang janggal. Ia mengetahui bahwa Sandra kerap menggunakan nama perusahaan untuk kepentingan pribadi, memutarbalikkan fakta, bahkan menjatuhkan orang lain yang dianggap menghalangi ambisinya.